Tiba-tiba sekelebat Romi ngeliat ada bola api melintas di atas rumahnya Bang John. Dan seketika Bang John ini teriak-teriak dari dalam kamarnya. Maaf, ampun, ampun. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gua Riko Kobe di High Story 666. Di kesempatan kali ini gua akan nyeritain pengalaman salah satu teman horor yang kita sebut aja Bang Romi. Dimana salah satu saudaranya Bang Romi ini menjadi target ilmu hitam. Sampai, mohon maaf ya, saudaranya Bang Romi ini meninggal dunia. Penasaran dengar ceritanya? Saksin terus videonya. Dan buat kalian yang punya cerita horor nyata, bisa langsung kirim ceritanya lewat Instagram atau email ke HS Story. Linknya nanti gue sertain di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari HS Story 666. Jadi cerita ini bermulai ketika Bang Romi ini merantau di ibu kota. Bang Romi ini berasal dari Sulawesi ya. Jadi dia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Dan dia udah bekerja di Jakarta kurang lebih itu 3 tahun. Selama 3 tahun ini Bang Romi gak pernah pulang kampung. Dan di tahun ketiga, Bang Romi ini mutusin buat pulang kampung di akhir tahun. Singkat cerita, Bang Romi mulai perjalanan dari Jakarta ke Sulawesi. Begitu sampai Sulawesi, Bang Romi ini udah ditunggu sama sanak saudara ya. Sama orang tuanya, sama adiknya, sama kakaknya. Terus dijemput dan diajak pulang ke rumah. Awal pulang, Bang Romi nggak ngalamin apa-apa. Sampai di hari, kurang lebih di hari keempat atau hari kelima, Bang Romi ini dikasih tahu sama orang tuanya. Rom, cobalah kau besok dulu itu ommu. Bang Romi ini kaget ya. Semenjak pertama kali sampai ke kampung ini, nggak ada kabar apa-apa. Tahu-tahu mamanya ini ngasih tahu kalau omnya itu sakit. Dan kurang lebih sakitnya ini udah berminggu-minggu ya. Singkat cerita, Bang Romi ini berangkat deh itu ke rumah omnya. Sesampainya di sana, Bang Romi ini ketemu sama istri omnya ini yang kita sebut aja Kak Dian ya. Dan omnya Bang Romi ini Om John. Begitu sampai, Romi ini langsung ketemu Kak Dian. Kak, gimana kabar Bang John? Coba kau tengok dulu tuh, abangmu di kamar tadi. Romi masuk tuh ke kamarnya Bang John. Bang John ini posisinya itu lagi duduk meringkuk di kamarnya. Romi coba negor, Bang John. Tapi Bang John ini nggak ngerespon. Seakan-akan nggak kenalin, nggak denger gitu suara Romi. Dia cuma diem aja. Terus Romi coba ngedeketin, Bang John. Tapi lagi-lagi Bang John ini nggak ngerespon. Karena ngerasa omongan yang nggak direspon, ya udah. Romi balik lagi keluar dari kamarnya Bang John dan nanya sama Kak Dian. Bang John ini kenapa Kak? Kak Dian ini ngasih tahu kalau Bang John ini sudah seperti ini kurang lebih 2-3 minggu. Dan kejanggalan ini terjadi ketika Bang John pulang dari rantauan. Romi nanya lagi, kenapa bisa kayak gitu Kak? Salah satu temannya Bang John ini sempet jenguk Bang John ya. Terus dia ngasih tahu, sebelumnya
Bang John ini sempat ada pertikaian sama salah satu teman kerjanya. Dan saat itu juga Bang John mutusin untuk balik. Awal kepulangan Bang John ini nggak ada yang beda, kata Kak Dian. Sehari 2 hari tuh Bang John masih biasa aja. Tapi begitu masuk ke 1 minggu, Bang John ini sudah mulai berubah sifatnya. Anehnya, setiap sehabis maghrib, Bang John ini selalu keluar dari kamar dan mencari air kotoran. Kalau di sini mungkin bisa dibilang got, solokan atau apa gitu. Dan yang mengerikan lagi, Bang John itu minum air kotoran itu setiap hari. Terus balik lagi ke kamar. Jadi keluar cuma buat minum air kotoran itu aja. Romi kaget dengar apa yang dibilang sama Kak Dian. Yang benar, Kak. Iya, Rom. Kakak juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Dan Kak Dian ini berusaha buat berkomunikasi sama Bang John ini juga udah nggak bisa. Setiap hari diajak bicara, setiap hari diajak ngobrol. Tapi ya gitu aja, Bang John nggak ngerespon. Apapun yang dikeluarin dari mulutnya Kak Dian tuh nggak dijawab, nggak direspon. Dan maaf ya, Bang John ini seperti orang kena gangguan jiwa. Dan yang anehnya lagi, di beberapa malam itu Bang John suka teriak-teriak. Di teriakannya itu Bang John selalu minta ampun dan minta maaf. Kak Dian ini nggak ngerti apa yang udah dirasain sama suaminya ini. Terus Romi nanya, nggak coba tanya orang pintar, Kak? Sudah, Rom. Bahkan udah ada kurang lebih 3 orang pintar yang nanganin Bang John ini. Dan tragisnya, salah satu dari 3 orang pintar ini tuh sampai meninggal dunia. Romi kaget lagi dengar apa yang udah dibilang sama Kak Dian. Ya udah kakak sabar dulu, kata dia. Malam ini aku nginep sini ya, Romi bilang gitu ke Kak Dian. Jadi malam itu tuh Romi mutusin mau ngejagain Bang John di rumahnya. Terus si Romi ini pamit ke Kak Dian untuk pulang dulu dan izin ke orang tuanya. Dan dia mengajak beberapa saudara lainnya untuk nungguin Bang John di rumahnya. Berangkat deh tuh Romi ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, Romi nanya ke ibunya. Dan mamanya Romi juga gak ngerti ya. Dia cuma bilang ke Romi, mama juga udah coba jenguk beberapa kali, udah coba komunikasi beberapa kali, tapi sama seperti yang lain, Bang John ini gak ngerespon. Dan ini terjadi semenjak Bang John ini pulang dari perantauan. Dan mamanya Romi ini juga tahu kalau Bang John ini sudah coba ditanganin sama beberapa orang pinter. Dan bahkan salah satunya, mohon maaf lagi ya, meninggal. Terus Romi nanya, karena mungkin tadi nanya sama Kak Dian gak enak ya, dia tanya ke mamanya, memang kenapa sih Mak? Kalau menurut dari saudara-saudara yang lain sih ngasih tahu kalau Bang John ini udah terkena ilmu hitam, yang di daerah mereka tuh dibilangnya pok-pok. Kalau di Kalimantan mungkin bisa dibilang kuyang. Singkat cerita, setelah ngobrol sama mamanya tuh, Romi izin ya ke mamanya. Dia bilang kalau malam ini tuh dia mau nemenin Bang John di rumahnya dan ngajakin beberapa saudara-saudaranya yang dekat rumah untuk sama-sama ngejagain Bang John. Dan kurang lebih jam 4:30, jam 5 dia jalan lagi ke rumah Bang John. Sesampainya di sana, Romi coba masuk lagi ke rumahnya Bang John. Dan dia coba lagi masuk ke kamarnya Bang John. Dia coba lagi tuh buat negor Bang John. Bang John. Dan lagi-lagi Bang John ini gak ngerespon. Tapi kali ini Bang John ini nengok ke arah Romi. Dan ia tersenyum menyeringai. Romi ini ketakutan. Dia putusin buat keluar dari kamarnya Bang John dan nemuin Kak Dian. Kak, Bang John ngeliatin aku serem banget. Kak Dian ngasih tahu kalau ya itulah abang, udah beberapa minggu seperti itu Romi nanya nih ke Kak Dian. Tapi Bang John ini gak berusaha untuk nyakitin diri sendiri kan? Gak berusaha untuk nyakitin kakak kan? Romi nanya gitu tuh ke Kak Dian. Kak Dian jawab, ya. Enggak sih, Rom. Tapi ya kelakuannya udah seperti itu, Rom. Kayak
orang kena gangguan jiwa. Singkat cerita, Romi mulai ngejagain Bang John di depan rumah, di teras gitu ya, sama beberapa saudara. Sambil ngebahas Bang John ya, sambil saudara-saudara tuh ya nanyain Romi lah, gimana rantauanmu, enak di ibu kota, gitu-gitulah. Sampai kedengeran azan maghrib. Gak lama dari azan maghrib itu, Kak Dian teriak. Romi. Romi cepet-cepet masuk tuh ke dalam rumah. Dan dia lihat Bang John ini keluar kamar dan ngarah ke pintu belakang rumah. Dimana di belakang rumah itu ada pembuangan air kotoran ya. Air dari kamar mandi, dari cucian piring dan segala macem lah. Air limbah rumah tangga lah. Yang anehnya, Bang John itu begitu ketemu air kotoran itu, dan dia minum air kotoran itu. Romi ini berusaha dong buat narik Bang John. Bang, jangan minum itu bang, kotor. Terus si Romi bilang gitu. Tapi Bang John ini gak gubris. Dan yang Romi rasain saat itu, tenaganya Bang John ini besar banget. Sampai dia tuh gak kuat narik Bang John. Begitu ngerasa udah cukup minum ya, Bang John ini baru nengok ke arah Romi. Matanya merah. Dan itu ngebuat Romi sampai ngelepas gitu loh. Yang tadinya dia narik, begitu ngeliat Bang John nengok ke arah dia dan matanya merah, Romi itu ngelepas. Karena dia kaget ngeliat matanya tuh merah. Wah, ini udah bukan Bang John, dia bilang. Setelah kaget itu Romi ngumpulin keberanian, dia coba buat tarik lagi. Bang, jangan bang, itu kotor. Dan Bang John ini dibopong lah. Balik lagi ke kamar setelah minum air kotoran itu. Dengan mulut belepotan air kotoran, Kak Dian bersihin tuh mukanya Bang John. Terus Romi balik ke depan, ke teras. Singkat cerita, jam itu sudah di jam 10:30 malam. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, Romi ini ngedengar ada suara kepakan sayap burung yang besar yang ngenimbulin tuh suara pok, 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 pok. Romi heran dan nyari di mana sumber suara itu. Begitu Romi ngeliat-liat sekitar, habis itu dia malingin wajahnya ke bawah. Tiba-tiba sekelebat Romi ngeliat ada bola api melintas di atas rumahnya Bang John. Dan seketika Bang John ini teriak-teriak dari dalam kamarnya. Maaf, ampun, ampun. Cuma suara itu yang Bang John teriakin. Romi sama saudara-saudara yang lain buru-buru dong masuk ke dalam rumah dan ngelihat kondisi Bang John. Bang John ini duduk meringkuk ketakutan sambil begini nih. Sambil teriak maaf, ampun, maaf. Romi ngeberaniin buat negor Bang John. Bang John. Bang John. Tapi lagi-lagi Bang John ini gak ngerespon. Dia cuma bilang maaf, ampun, maaf, ampun. Sampai Bang John ini udah diem lagi. Dan tatapannya balik lagi, kosong, diam, meringkuk kayak gitu. Terus Romi mutusin buat nunggu Bang John balik lagi ke teras karena ngerasa Bang John udah mulai tenang. Dan di situ Romi begadang tuh sampai pagi, dia nggak tidur. Paginya Romi pamit ke Kak Dian. Romi ini izin buat pulang dulu. Begitu sampai rumah, Romi ini istirahat sampai kurang lebih tidur 2 jam, 3 jam. Pas Romi bangun, Romi ini ngobrol-ngobrol sama mamanya tentang keadaan Bang John. Terus nggak lama, kurang lebih sekitar setengah jam Romi ngobrol-ngobrol sama mamanya, ada telepon dari Kak Dian. Kak Dian ini nelpon Romi sambil nangis-nangis. Dia ngasih tahu kalau Bang John ini udah nggak ada, atau bisa dibilang meninggal ya. Romi ini kaget. Terus dia kasih tahu mamanya, ngabarin saudara-saudaranya. Dan saat itu juga mereka menuju ke rumah Bang John. Begitu sampai rumah Bang John, di sana udah rame ya. Banyak tetangga-tetangga tuh pada ngumpul di rumahnya.
Tapi mayatnya ini belum dievakuasi dan Romi masuk ke dalam. Dan Romi ngeliat mayatnya Bang John ini di bagian perutnya tuh seperti membengkak. Dan begitu dibuka, itu luka kayak luka melepuh yang kayak kena air panas gitu. Romi ini kaget, bercampur sedih, kesel gitu kan. Sambil nangis-nangis, Romi ini ngedoain Bang John gitu, biar semua dosa-dosanya Bang John ini diampuni. Terus dia balik lagi keluar rumah dan Romi ngebantu proses pemakaman dan proses adat gitu ya, karena di kampung mereka adatnya memang masih kental. Jadi dari cerita ini mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi segitu dulu aja cerita dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Gue ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dulu. Dan lagi-lagi buat kalian yang mau bagiin ceritanya ke kita atau mau datang langsung ke sini boleh banget. Gimana caranya? Bisa langsung DM ke Instagram pribadi gua atau ke HS Story atau bisa juga email. Semuanya kita taruh di deskripsi. Linknya udah tinggal kalian klik aja. Oke? Gua Riko Kobe dari HS Story 666 pamit.